Yo guys, balik lagi di channel Sisi Lain, tempat kita ngebongkar hal-hal paling gokil dari seluruh dunia. Kalian pasti tahu, China itu negara penuh inovasi, bahkan dalam urusan peternakan. Tapi kali ini, kita nggak ngomongin ayam atau sapi, melainkan hewan-hewan ekstrem yang biasanya bikin kita lari ketakutan. Di video ini, gue bakal ajak kalian ngintip 6 hewan ternak paling berbahaya di China, dan alasan dibalik peternakan mereka. Siap-siap, karena kita bakal masuk ke dunia peternakan penuh risiko dan adrenalin. Ini dia, 6 ternak hewan paling berbahaya di China. Let's go! Pertama, kita ke desa Zixiqiao, sebuah desa kecil di provinsi Zhejiang, China, yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tapi, desa ini punya reputasi yang sangat unik dan bahkan mendunia. Tempat ini dijuluki sebagai desa ular di China, karena hampir setiap sudut desa dipenuhi dengan aktivitas yang berhubungan dengan ular. Hampir semua warganya di sana beternak ular, lebih dari 3 juta ekor, dari kobra yang mematikan sampai viper yang berbisa tinggi. Bayangkan, di bawah satu atap, bisa ada ribuan ular yang melata di kandang-kandang khusus. Kenapa ular begitu penting di sini? Ular di Zixiqiao jadi sumber utama untuk pengobatan tradisional Cina. Empedu, darah, dan racunnya dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari gangguan hati, rematik, hingga meningkatkan stamina. Produk-produk ini sangat dicari, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Selain itu, daging ular juga jadi hidangan mewah di restoran-restoran elit. Banyak orang percaya bahwa daging ular punya khasiat khusus, seperti meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh. Menu berbahan dasar ular jadi incaran para pecinta kuliner ekstrem. Kulitnya pun gak kalah berharga. Kulit ular dipakai untuk membuat produk fashion mahal, seperti tas, sepatu, dan ikat pinggang. Industri fashion kelas atas sangat mengapresiasi motif alami kulit ular yang eksotis dan langka. Tapi, bisnis ini jelas berisiko tinggi. Satu gigitan saja dari ular berbisa bisa berakibat fatal. Para peternak harus benar-benar ahli, selalu waspada dan siap dengan antibisa setiap saat. Pelatihan khusus dan pengalaman bertahun-tahun jadi modal utama mereka. Pengetahuan tentang cara menangani ular diwariskan turun-temurun. Anak-anak di desa ini sudah terbiasa melihat dan belajar tentang ular sejak kecil, dari orang tua dan kakek nenek mereka. Peternakan ular ini jadi sumber penghidupan utama desa, menggabungkan tradisi, kuliner, dan industri fashion. Setiap keluarga punya peran dalam rantai produksi, mulai dari perawatan, panen, hingga pengolahan produk. Setiap hari, mereka hidup berdampingan dengan bahaya. Tapi, risiko besar ini sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Banyak keluarga di desa ini yang berhasil meningkatkan taraf hidup berkat bisnis ular. Industri ini benar-benar unik. Manusia dan predator paling ditakuti di dunia bisa saling menguntungkan. Hubungan antara manusia dan ular di sini sudah seperti simbiosis. Dari obat, makanan, sampai fashion, ular jadi komoditas bernilai tinggi yang menopang ekonomi desa. Produk-produk berbasis ular dari Zixiqiao sudah terkenal hingga ke mancanegara. Tapi di balik semua kemewahan dan manfaat itu, ada risiko yang gak main-main. Setiap hari, nyawa jadi taruhannya. Gokil banget kan? Siapa sangka, di balik desa kecil ini, tersimpan kisah luar biasa tentang keberanian dan tradisi yang terus hidup. Nomor 2, buaya. Hewan purba yang sudah ada sejak zaman dinosaurus ini, kini justru jadi bintang di peternakan modern. Di China, buaya dibudidayakan dalam ribuan jumlahnya, di peternakan super luas, dengan kandang-kandang besar yang dirancang khusus agar buaya tetap sehat dan tumbuh optimal. Tujuan utamanya, kulit buaya, bahan mewah yang sangat dicari untuk tas, sepatu, dan aksesori brand dunia. Kulit buaya terkenal karena teksturnya yang unik dan daya tahannya yang luar biasa. Satu lembar kulit buaya bisa bernilai puluhan juta rupiah, bahkan lebih jika kualitasnya premium. Proses pengolahan kulit ini sangat detail, melibatkan banyak tenaga ahli. Tak hanya kulit, daging buaya juga makin populer. Banyak orang percaya daging buaya punya manfaat kesehatan, seperti meningkatkan stamina dan menyembuhkan penyakit tertentu menurut pengobatan tradisional. Restoran di China bahkan menyajikan sate dan sup buaya sebagai menu eksotis yang menarik perhatian wisatawan dan pecinta kuliner. Hampir semua bagian buaya dimanfaatkan. Tulangnya diolah jadi suplemen, organ dalamnya digunakan untuk ramuan obat, bahkan darah dan minyaknya dipercaya punya khasiat khusus.
Peternakan buaya juga jadi objek wisata ekstrem, dengan atraksi pawang yang berani dan pertunjukan feeding yang menegangkan, menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Tapi, buaya itu hewan agresif dan sangat teritorial. Proses panen kulit dan dagingnya sangat berbahaya, penuh risiko cedera bahkan nyawa. Butuh tim terlatih, alat pelindung, dan teknik khusus untuk menaklukkan monster purba ini tanpa membahayakan diri sendiri. Di balik kemewahan produk buaya, ada risiko besar dan kerja keras luar biasa dari para pekerja yang setiap hari berhadapan dengan bahaya. Industri ini benar-benar memaksimalkan setiap bagian buaya, dari kepala hingga ekor, tak ada yang terbuang sia-sia. Dari rasa takut, kini buaya jadi sumber bisnis menguntungkan, mengubah ketakutan menjadi peluang ekonomi yang besar. Siapa sangka, monster purba yang dulu ditakuti, kini justru menjadi sumber ekonomi modern, membuktikan bahwa inovasi bisa mengubah segalanya. Sekarang, kita ke hewan kecil tapi mematikan, kalajengking. Di Cina, jutaan kalajengking dipelihara di peternakan khusus. Tujuan utamanya, racun kalajengking, yang harganya lebih mahal dari emas. Racun ini dipakai untuk riset medis, obat saraf, pereda nyeri, bahkan pengobatan kanker. Proses memerah racun dilakukan satu persatu dengan alat kejut listrik. Selain medis, kalajengking juga jadi camilan ekstrem, sate kalajengking populer di pasar malam. Dalam pengobatan tradisional, kalajengking kering dipercaya bisa mengobati rematik dan kejang. Peternak harus ekstra hati-hati. Kalajengking kanibal, jadi harus dipisah dan dijaga lingkungannya. Tantangannya besar, tapi permintaan selalu tinggi. Dari racun hingga kuliner, kalajengking jadi komoditas bernilai tinggi. Siapa sangka, hewan kecil ini bisa jadi bisnis besar, bukti bahwa bahaya bisa jadi peluang. Hewan keempat, beruang bulan, atau moon bear, adalah salah satu spesies yang paling sering menjadi sorotan karena praktik yang sangat kontroversial. Di berbagai negara Asia, ribuan beruang bulan dipelihara di kandang sempit dan gelap. Hanya untuk satu tujuan, diambil cairan empedunya secara rutin. Cairan empedu beruang ini telah digunakan selama ratusan tahun dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Banyak orang percaya empedu beruang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari gangguan hati, batu empedu, hingga meningkatkan vitalitas. Namun, proses pengambilan empedu sangat menyakitkan dan tidak manusiawi. Beruang dipasangi tabung permanen ke kantung empedunya, sehingga mereka harus hidup dengan luka terbuka dan rasa sakit yang terus-menerus. Banyak beruang mengalami infeksi, stres berat, bahkan kematian dini akibat praktik ini. Tak heran, dunia internasional mengecam keras industri empedu beruang karena menyebabkan penderitaan luar biasa. Padahal, kini sudah ada alternatif sintetis yang lebih aman dan tidak melibatkan kekejaman pada hewan. Namun permintaan empedu asli tetap tinggi karena kepercayaan dan tradisi yang mengakar kuat. Banyak aktivis dan organisasi hak hewan berjuang keras untuk menghentikan praktik ini. Mereka melakukan kampanye, edukasi, hingga aksi protes demi menyadarkan masyarakat dan menekan industri empedu beruang. Pemerintah di beberapa negara mulai mengambil langkah membatasi praktik ini, seperti memperketat regulasi dan melakukan inspeksi rutin. Namun, larangan total masih belum diberlakukan secara menyeluruh. Inilah dilema besar antara menjaga tradisi, kepentingan ekonomi, dan tuntutan etika perlindungan hewan. Perdebatan ini masih terus berlangsung hingga hari ini. Kisah peternakan beruang bulan menjadi pengingat nyata tentang sisi gelap industri peternakan yang sering tersembunyi dari perhatian publik. Kadang, pencarian obat dan keuntungan ekonomi bisa menimbulkan penderitaan yang tak terbayangkan bagi makhluk hidup lain. Praktik ini adalah cerminan dilema moral yang harus kita renungkan bersama. Apakah kesehatan dan tradisi manusia layak dibayar dengan penderitaan hewan? Selanjutnya, kodok beracun. Di Cina, kodok asiatik diternakan di kolam khusus. Tujuannya mengambil sekresi kulitnya, chansu, bahan penting pengobatan tradisional. Racun ini dipercaya bermanfaat untuk jantung, pereda nyeri, bahkan anti kanker. Proses panen racun, kelenjar di belakang mata kodok dipijat untuk mengeluarkan cairan, lalu dikeringkan. Selain obat, daging kodok juga dikonsumsi setelah diolah khusus agar racunnya hilang. Hidangan kodok ini dianggap istimewa, tapi sangat berisiko jika tidak diolah benar. Hanya koki berpengalaman yang berani menyajikannya. Kodok ini juga jadi objek penelitian ilmiah. Racunnya punya potensi farmasi besar.
Dari racun berbahaya jadi harapan baru di dunia medis. Peternakan kodok bukti bahwa bahaya bisa diubah jadi peluang. Tapi tetap, risikonya nyata dan harus ditangani dengan hati-hati. Amfibi kecil, potensi besar. Terakhir, lebah raksasa Asia, Asian Giant Hornet. Di pegunungan Cina, orang nekat memanen sarang lebah raksasa ini. Larva dan pupa lebah jadi makanan lezat dan sumber protein tinggi. Lebah dewasa sering direndam dalam arak, dipercaya menambah stamina. Madu dari daerah ini juga sangat dihargai karena dianggap alami dan kuat. Proses panen sarang lebah raksasa sangat ekstrem. Pemburu harus pakai pelindung tebal dan memanjat pohon tinggi. Sengatan lebah ini sangat berbahaya, bisa mematikan. Satu kesalahan kecil bisa fatal, tapi tradisi ini tetap bertahan. Para pemburu mempertaruhkan nyawa demi komoditas unik ini. Lebah raksasa jadi simbol keberanian dan tradisi di tengah bahaya. Dari makanan, minuman, sampai madu, semua dimanfaatkan. Bukti manusia bisa bertahan dan berinovasi, bahkan di tengah ancaman. Gimana guys? Gokil banget kan peternakan ekstrem di Cina tadi? Dari ular, buaya, kalajengking, beruang, kodok beracun, sampai lebah raksasa. Semua punya cerita unik dan risiko besar. Di satu sisi, ini bukti inovasi dan keberanian manusia. Tapi juga jadi pengingat pentingnya etika dan kesejahteraan hewan. Menurut kalian, mana yang paling ekstrem? Atau ada yang pernah coba kuliner ekstremnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!